Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan renungan harian Jumat 12 Mei 2023 yang terdapat dalam Kitab Kejadian 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Mengawali renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, marilah kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa kita. Allah Bapa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dalam kekuatan, dalam kesehatan. Mengawali seluruh rutinitas kami pada saat ini kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan. Melewati kebenaran firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi, memberkati kami dalam hikmat-Mu. Tuntun arahkanlah kami Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kami boleh berjalan dalam terang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama membuka Alkitab kita dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24 di bawah judul air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung, dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air bah makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka bumi. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit,
sampai 15 hasta. Di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati, binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa mendengarkan renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dalam perikop air bah, di sini kita belajar bagaimana Nuh dengan keluarga, dengan ternak, hewan, dengan sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Sekali lagi kita akan bersama-sama melihat bahwa pada zaman itu hanya Nuh dan keluarganya yang hidup benar bersama dengan keluarganya. Kenapa Nuh dan keluarganya dinyatakan Tuhan memiliki kehidupan yang benar di hadapannya? Yang pertama, dia tidak berbuat dosa seperti orang-orang sezamannya. Kemudian yang kedua, yang akan kita pelajari adalah bagaimana kesetiaan Nuh melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, membuat bahtera yang begitu besar tentu itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Nuh. Tetapi karena Nuh adalah seseorang yang taat, seseorang yang setia, ia membangun bahtera itu yang bisa diperkirakan hampir ratusan tahun, sekitar 120 tahun. Dia kerjakan itu semua dalam setiap proses, dalam setiap tahapan-tahapan yang ia ikuti atas petunjuk dari Tuhan. Kesetiaan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak orang yang mau melakukan hal yang baik, tapi melakukan hal yang baik dengan setia tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada begitu banyak orang yang suka menolong orang lain, tetapi pertanyaannya, apakah ia tetap setia? Ia tetap konsisten menjalaninya? Ada begitu banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi apakah ibadah yang dilakukan itu secara tetap di dalam kesetiaan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita memahami pada kenyataannya ujian kesetiaan itu tidak mudah untuk dijalani, untuk dilewati oleh setiap orang, termasuk bagi kita sebagai orang yang percaya. Banyak orang yang bisa berbuat baik, tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Itu kata firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita belajar dari Nuh tentang arti kesetiaan. Bagaimana ia menjalankan perintah Allah untuk mengerjakan bahtera yang begitu melelahkan. Tanpa kesetiaan, mungkin bahtera tersebut tidak selesai. Dan atas kesetiaannya, Nuh beserta keluarganya diperkenankan Tuhan untuk masuk di dalamnya dan menerima penyelamatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar dari keluarga Nuh bahwa kesetiaan yang menyelamatkan. Apapun tugas, pekerjaan, pelayanan, baik dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga kita,
Ketika kita jalani dalam kesetiaan, baik itu perkara-perkara kecil, jika kita jalani, jika kita tekuni dalam kesetiaan, kita percaya Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita untuk tetap tekun menjalani kesetiaan hidup di dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Syukur terima kasih atas perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami diperkenakan hidup untuk menikmati berkat-Mu. Hari ini, kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari keluarga Nuh untuk menjalani kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Apapun perkara yang telah Tuhan percayakan atas hidup kami, tuntun arahkanlah kami untuk taat, untuk setia, menekuni, menjalaninya. Karena kami percaya dalam tuntunan penyertaan Tuhan, kami mampu melakukan bahkan melewatinya. Kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Ito Honyi Tumbang Bahan dan jemaat Muara Laung. Kiranya Tuhan yang turut campur memberkati setiap pelayanan yang sedang dan akan dilakukan, memberkati setiap kehidupan warga jemaat, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan dalam setiap penata layanan yang sedang dan akan mereka jalani. Bahkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami umat Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati menyertai kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan dalam sepanjang hari ini boleh menjadi berkat bagi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu, yang kami bawa, kami serahkan dalam nama Yesus yang boleh mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.